Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Alhamdulillah, senang sekali saya Ferry Ramadhani bisa membersamai di ruang dengar Anda di program Resonansi Khasanah Rumah Tangga yang sore hari ini ya Mitra Muslim bersama dengan saya Ferry Ramadhani yang bertepatan di hari Sabtu di 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang bertepatan juga di tanggal 19 Oktober 2024. Dan Alhamdulillah di sore hari ini ya Mitra Muslim, kita mengangkat tema tentang iddah dan ihdad, part yang kedua atau bagian yang kedua. Bersama dengan guru kita ada Dr. Kiai Haji Khozin Mustafid, SAG MPDI, yang sudah hadir di sore hari ini ya melalui live Instagram kita di @suaramuslim tentu saja. Dan sebelum kita masuk di kajian ini ya Mitra Muslim ya, Ferry juga menyapa Mitra Muslim yang mendengarkan di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, kemudian di 88,7 FM Suara Muslim Tuban, dan juga di 97 FM Suara Muslim Batu. Dan bagi Mitra Muslim yang saat ini mendengarkan di radio, bisa juga menyimak secara live ya di Instagram kita di @suaramuslim, karena di sore hari ini kita live bersama dengan Ustadz Dr. Kiai Haji Khozin Mustafid, SAG MPDI. Dan Mitra Muslim, di kesempatan kali ini ya, tema yang akan kita bahas ini memang cukup penting ya. Dan di bagian iddah dan ihdad ini dalam Islam, iddah ini adalah masa penantian bagi seorang wanita setelah berpisah dari suaminya, baik karena perceraian, kemudian kematian. Dan sedangkan di ihdad ini adalah masa berkabung yang juga merupakan bagian dari syariat Islam ketika seorang wanita kehilangan suaminya. Dan tema ini Mitra Muslim sangat relevan ya untuk kita bahas, karena selain menyangkut ketentuan syariah yang harus kita patuhi, iddah dan ihdad ini juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat tinggi, baik bagi yang menjalani maupun bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Untuk lebih lanjutnya Mitra Muslim, insya Allah kita akan bahas ya 1 jam ke depan bersama dengan guru kita. Ada Ustadz Dr. Kiai Haji Khozin Mustafid, SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Ferry juga ya? Sehat walafiat Ustadz ya. Masya Allah. Iya, di tengah kesibukan ya, di berbagai kajian, Masya Allah. Insya Allah, sama aja. Antum juga sibuk siaran. Wah. Ya karena memang pekerjaannya ya Ustadz. Iya, sama saya juga pekerjaannya. Iya. Serabutan. Masya Allah. Nah di sore hari ini Ustadz kita membahas masih tentang iddah dan ihdad bagian yang kedua. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Ferry, Mitra Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masya Allah, tabarakallah ya, sore hari ini mungkin ada semacam mendung-mendung campur panas di luar sana. Tapi insya Allah panjenengan semua di dalam rumah, di dalam mobil, insya Allah sejuk ya. Sesejuk hatinya Mas Ferry dan teman-teman kru Suara Muslim ya, mengajak kita bersama-sama untuk apa ya, meng-calling down-kan hati kita ya. Sama-sama kita sharing-sharing tentang keluarga yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala ya, suami atau istri yang senantiasa boleh di mabuk asmara tapi tanpa meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mitra muslim rahimakumullah, pada sesi kedua kali ini tentang ihdad dan iddah adalah mengenai tujuannya Mas Ferry. Jadi kenapa sih kok ada iddah, ada ihdad dan sebagainya, yang tadi secara muqaddimah sudah disampaikan oleh Mas Ferry, luar biasa ya. Jadi tentu ya semua ini ada tujuannya. Ada satu kitab namanya Maqasid Syariah ya. Semua ini syariahnya ada tujuannya, ada maksudnya. Tentu termasuk juga iddah ini mitra muslim rahimakumullah. Karena memang kedua istilah ini memiliki tujuan yang secara spesifik memang berbeda Mas Ferry ya. Walaupun secara globalitas tentu sama lah intinya ya. Jadi tujuan yang pertama mengenai tujuan ihdad ya. Jadi ihdad ini dilakukan oleh seorang janda agar dapat menikah lagi dan melanjutkan bahtera rumah tangganya seperti itu. Dan hal ini dibenarkan di dalam Islam ya, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan, kaum wanita yang sebelumnya telah menikah,
sehingga bisa melanjutkan estafet perjuangan mengarungi bahtera kehidupan. Dalam beberapa kasus pernikahan kedua bahkan dapat menjadi pilihan yang lebih baik daripada hidup sendiri. Saya kira itu ya, karena memang hidup membujang itu tidak disarankan di dalam Islam. Kita tetap dianjurkan berapapun usia kita, apapun kondisi kita, tidak boleh ada yang bertujuan berniatan untuk niat membujang. Sampai ada istilah ihdat ini adalah sebuah persiapan bagaimana seorang janda yang tadi disampaikan Mas Ferry ditinggal meninggal atau berpisah dan sebagainya, itu kemudian kembali untuk menjalin ikatan suci lagi. Seperti itu. Itu tujuan ihdat. Sedangkan tujuan iddah mitra muslim yaitu adalah untuk memberikan waktu bagi seorang wanita yang single parent ya, untuk kemudian setelah kehilangan, setelah bergabung tadi itu, untuk sebagai bentuk kontrol terhadap keraguan mengenai kemungkinan adanya kehamilan atau ada sisa-sisa di dalam rahimnya, itu betul-betul bersih ya. Ini betul-betul clear and clean ya istilahnya. Banyak Islam itu sampai sebersih itu, bayangkan. Ya, jangan sampai ada campuran-campuran tertentu yang nanti akan berpengaruh kepada eksistensi sebagai seorang insan makhluk yang paling mulia. Itu mitra muslim rahimakumullah. Dalam masa iddah ini, maka kemudian seorang single parent ini dilarang untuk macak berlebihan, ya, apalagi keluar sembarangan, atau menerima tamu, bahkan bertamu. Istilahnya cara bahasa Surabaya ngeludus. Sementara nggak boleh ngeludus dulu. Ya udah, kalau perlu panjenengan yang merasa single parent belum selesai iddahnya, bahkan kerja pun kalau bisa jangan. Maka dianjurkan kita sebagai kaum muslimin yang lain untuk kemudian dianjurkan membantu janda-janda seperti ini. Jadi supaya mereka tidak terbebani dengan karena masa iddahnya itu. Itu secara tafsil, secara terinci. Sedangkan secara global mitra muslim, tujuan utama dari iddah dan ihdat ini adalah untuk memberikan istri, ya, memberikan seorang wanita waktu untuk menyelesaikan hal-hal tertentu sebelum memutuskan kembali melanjutkan kehidupannya. Intinya seperti itu. Jadi memberikan waktu bagi seorang wanita membuat keputusan apakah dia nanti itu nikah lagi. Kalau misalnya ada yang ngarep nih itu kira-kira cocok apa enggak dan seterusnya, itu supaya tidak ujuk-ujuk ya. Karena ini untuk yang kedua kalinya, apalagi yang ada unsur-unsur traumatis ya Mas ya, setelah perceraian gitu, atau masa-masa yang belum bisa move on dengan pasangannya yang meninggalkannya, misalnya seperti itu ya. Karena memang tidak mudah ya, apalagi seorang wanita, karena wanita itu mendahulukan perasaan Mas. Beda dengan laki-laki ya kan. Laki-laki walaupun ada perasaan move on gitu ya, ini pengalaman pribadi. Nah, tapi di sisi yang lain kita membutuhkan sesuatu seperti itu ya. Nggak bisa sendirian, beda dengan kaum wanita. Dan itulah mitra muslim. Tapi bagaimanapun juga secara kudrati, secara syar'i kita sama-sama diperlakukan oleh Allah sejajar di dalam menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam iddah dan ihdat ini tentu kemudian agar kita menjadi tenang pikiran kita ya kan, kedua belah pihak. Untuk yang laki-laki misalnya Mas Ferry mau mencintai seorang single parent siapa gitu ya. Itu juga jangan ujuk-ujuk mulai agar itu nyelonong gitu ya. Tapi juga dilihat dulu iddahnya bagaimana, iddahnya seperti apa. Apalagi seorang wanita gitu ya. Jadi supaya bisa menenangkan dulu bagaimana kita mempersiapkan, prepare sebaik-baiknya, kemudian memberikan waktu untuk membersihkan diri ya kan dari pengaruh-pengaruh baik secara physically maupun maupun akli ya, dari pengaruh-pengaruh perceraian sebelumnya, apalagi yang meninggal sebelumnya, seperti itu mitra muslim. Mempersiapkan diri juga untuk mengarungi bahtera kehidupan yang baru. Nanti ada penyesuaian-penyesuaian dan itu butuh kematangan tersendiri. Dan ternyata mitra muslim memang ya gampang-gampang susah ya. Tapi juga susah-susah gampang. Karena di masa depan yang cemerlang tidak boleh juga kita waduh susah ini kalau saya harus menghilangkan bayangan-bayangan dia. Karena saya dengan dia itu bagaikan mobil ambulan dengan iu-iunya misalnya. Masya Allah. Saya nggak bisa lepas dari dia kayak gitu. Itu boleh lah monggo, tapi di sisi yang lain kita tidak boleh kemudian mengesampingkan syariat Allah Subhanahu wa taala ketika ada seseorang yang menghendaki kita untuk berpasangan, dan itu kita niatkan untuk beribadah, untuk memupuk akidah keimanan, maka insyaallah akan menambah keberkahan. Jadi seperti itu mitra muslim rahimakumullah. Maka keadaan si single parent yang
yang selama iddat atau iddah ini ya harus selama iddat ini tidak boleh keluar rumah, ya, tidak boleh menikah, tidak boleh terlibat dalam percakapan atau berkomunikasi secara intens misalnya kayak gitu ya. Juga tidak boleh berias, apalagi bersolek, seperti halnya saat masih menjadi istri bagi sang suaminya. Itu mitra muslim rahimakumullah. Iddat pada wanita hamil ya tentu setelah melahirkan. Karena ini gampang ini ya. Iya. Jadi ditanane nek wis nglairne ya udah berarti habis masa iddahnya seperti itu. Itu mitra muslim. Maka kewajiban kita mitra muslim di sini ada satu keistimewaan tersendiri bagi kita untuk kemudian peduli kepada sesama kita, apalagi seorang janda yang sedang iddah ini. Jangan dibiarkan. Kadang-kadang kita kan begini, lah aku dikongkon iddah terus mangan opo gitu kan. Di rumah sendirian, saya kesepian, kemudian nggak ada pemasukan, terus kerja saya di kantor bagaimana dan seterusnya. Apalagi wanita karir Mas kan. Betul sekali. Nah, ini mitra muslim, maka perlunya kita dianjurkan, diwajibkan untuk membantu mereka. Jadi sebagai saudara muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka di masa iddah dan ihdat itu. Kita dapat memberikan dukungan moral atau bahkan material, ya kan, supaya menenangkan mereka. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan, apalagi yang sudah punya anak gitu ya, kita bantu mereka. Itulah sebaik-baik membantu orang lain seperti itu, mitra muslim. Nah, di sini juga perlu kami sampaikan tentang beberapa jenis ihdat ini ternyata Mas ya. Ada ihdat tolak, ada ihdat nafkah, ada ihdat waktu, ada ihdat takzir ya. Ini mitra muslim. Yang namanya ihdat tolak itu adalah ihdat yang terkait dengan perceraian tentu ya. Itu dengan perceraian, kemudian harus mempersiapkan diri nikah lagi, di bagaimana itu ihdat. Kemudian ada ihdat nafkah terkait dengan hal-hal yang di pihak suami tidak memberikan nafkah. Ya, jadi kalau bisa ya seorang suami yang baik itu walaupun sudah menikah ini cuma diperhatikan misalnya ya, apalagi panjenengan yang mampu gitu ya, walaupun sudah cerai itu perhatikan, coba mantan kita, istri panjenengan itu kira-kira masih butuh nggak nafkah dari panjenengan. Apalagi kalau punya anak ya jangan dibiarkan begitu saja. Kemarin kalau nggak salah ini saya mendengarkan itu, Masya Allah, ada seorang wanita yang ditinggal geledak sama suaminya. Masya Allah. Ya, jadi punya anak kecil-kecil ya, yang memiliki keterbatasan secara fisik. Jadi ini akhirnya keekonominya ditanggung oleh keluarga sekitarnya, warga sekitarnya. Dan itu ternyata ya kalau suaminya udah meninggal enggak apa-apa ya. Kalau masih hidup ini hati nuraninya di mana gitu. Iya, betul. Ini sama-sama kita manusia lah, tolong tidak seperti itulah. Itu namanya tidak peri kemanusiaan. Iya, betul. Kalau tidak peri kemanusiaan terus peri apa ini? Maksudnya peri kebinatangan. Nah, sampai segitunya mitra muslim ya. Jadi kalau bisa mitra muslim rahimakumullah, bapak-bapak ya, ayah-ayah yang dimuliakan Allah, monggo lah kita sama-sama, Masya Allah. Selagi binatang aja kita sayangi, ya kan. Selagi manusia orang lain aja kita hormati, kita peduli. Nah ini istri kita, ya kan, anak-anak kita. Terus kita tinggal begitu saja. Ingat loh ya, waktu nggak lama, usia ini hanya sedikit loh. Ada batasan-batasan yang nanti akan ada pertanggungjawaban di akhir zaman ini. Ya, mitra muslim rahimakumullah. Baik, itu mitra muslim rahimakumullah. Kemudian ada juga ihdat, namanya ihdatul waktu ya. Waktu ini tergantung dari kategori perceraian yang terjadi. Jadi ada berapa lama, kan ada jangka-jangka yang seperti sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Ya, waktu ketika ditinggal meninggal, berapa bulan, kemudian ketika sedang hamil nanti berapa lama, ketika sudah melahirkan dan seterusnya itu. Itu mitra muslim rahimakumullah. Ada juga ihdat takzir, yaitu ketika pihak suami melakukan tindak kekerasan. Ya, jadi ketika ada tindak kekerasan sehingga terpaksa harus cerai, lah cerainya ini kemudian ada persiapan lagi, mungkin ada orang-orang yang pihak ketiga yang ingin menikahinya. Lah ihdat ini namanya ihdat takzir, yang kemudian mempersiapkan diri bagaimana agar benar-benar hal yang pernah terjadi pada suami sebelumnya tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi saya sering menyampaikan Mas Ferry ya, KDRT itu sangat tidak boleh itu. Apalagi KDRT, KDRW, KD kelurahan aja tidak boleh. Nah, itu mitra muslim ya, Masya Allah ya. Ini mitra muslim rahimakumullah. Maka dari itu boleh dikatakan hukum iddah ini adalah wajib ya. Wajib, tidak boleh kita serampangan. Pokoknya orang yang menginginkan, membutuhkan, wes langsung oke aja. Tidak, ya harus ditunggu sampai iddahnya selesai. Kenapa?
Karena ihdad dan idah itu ada pengaruhnya dalam kehidupan seorang muslim. Mas, ya. Oke. Jadi ada beberapa pengaruh terkait dengan ihdad dan idahnya bagi seorang muslim. Antara lain, ihdad dapat memberikan perlindungan, ya kan, Ya. terhadap hak dan kewajiban seorang wanita atau anak-anaknya, gitu kan. Itu ada hak seperti itu. Kemudian ada idah memberikan kesempatan bagi seorang wanita untuk mempertimbangkan lagi, gitu kan. Ya. Jadi ini pengaruh yang positif bagi diberlakukannya iddah. Kemudian ada peraturan-peraturan juga terkait dengan syar'i yang ketika kita lakukan tentu akan mendapatkan pahala dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mitra muslim. Dan aturan-aturan ihdad ini tentu memberikan rasa aman, ya kan? Ya. Rasa aman di dalam kehidupan berumah tangga atau membantu menghindarkan permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari. Jadi ditetapkan sedemikian rupa agar nanti tidak ada pengaruh-pengaruh hukum atau pengaruh-pengaruh keturunan terkait dengan campur aduknya rahim yang belum bersih itu tadi. Itu mitra muslim rahimakumullah. Di sini juga ada akibat dari orang yang melanggar iddah. Itu seperti apa gitu ya. Mungkin bisa kita lanjut nanti. Iya, nanti setelah ini ya Ustadz ya, akibat terkait dengan ketika kita melanggar ihdad ataupun iddah begitu Ustadz ya. Baik, silakan ya mitra muslim di sore hari ini ya di Resonansi, insya Allah nanti kita akan bergabung. Dan jangan lupa mitra muslim yang mendengarkan di sore hari ini bisa bergabung melalui live Instagram kita di @suaramuslim. Karena di hari ini kita tidak live di YouTube ya mitra muslim, kita live di Instagram kita di @suaramuslim. Dan mitra muslim setelah ini Anda juga bisa berinteraksi ya untuk bertanya dan berkonsultasi langsung bersama dengan Ustadz Dr. Khozin Mustafid yang akan memberikan pencerahan bagi Anda di Resonansi Khasanah Rumah Tangga. Jangan kemana-mana mitra muslim, tetap di Resonansi, Suara Muslim, the best religious radio network. Mencerahkan, menyenangkan, dimanapun, saat suka. Ustadz, ini nanti kita sudah menampung pertanyaan? Boleh. Ya. Oke. Jadi mungkin dijelaskan sedikit tadi ya terkait dengan akibat ya. Akibat begitu. Nanti ada pertanyaan dulu, setelah itu akibat nanti di penghujung. Oh, penghujung mawon. Oke, ya siap. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim, the best religious radio network. Pak, Bapak. Ada apa toh, Bu? Kok teriak-teriak? Bapak tuh harus bersyukur punya istri pinter nabung dan hemat kayak aku. Lihat nih Pak, tabungan kita tambah banyak. Kita bisa jalan-jalan ke Eropa ini Pak. Oh alah, Bu, bikin kaget aja. Terima kasih ya istriku, tapi ngomong-ngomong Ibu mau nggak punya tabungan yang nggak habis-habis? Nambah terus. Lah iya mau banget. Caranya gimana Pak? Caranya dengan mendukung program mencetak 2000 guru mengaji bersama Baitul Mal Gria Quran. Tabungan kita bisa dibawa sampai ke akhirat. Dukung program mencetak 2000 guru mengaji bersama Baitul Mal Gria Al-Quran. Melahirkan guru Al-Quran yang kompeten, bersertifikasi untuk generasi Qurani yang mumtaz. Transfer dukungan Anda melalui BSI 771111138 atas nama Baitul Mal Gria Al-Quran. Atau hubungi 0878 4146 8090. Lembaga Pendidikan Al-Falah, sekolah yang unik, berbeda, dan menarik. Melahirkan generasi muslim yang menguasai teknologi dan memiliki pemahaman agama yang kuat. Wujudkan impian Ananda menjadi hafiz Quran yang ahli di bidang IT-preneur dengan kurikulum berkelanjutan, memberikan pendidikan dan pengalaman terbaik untuk setiap tingkatan, mulai dari daycare hingga SMA. Lembaga Pendidikan Al-Falah memiliki banyak pilihan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan bakat dan minat siswa menjadi generasi yang berprestasi, mandiri, berpengetahuan luas, tangguh, dan berakhlak mulia. Segera daftarkan Ananda ke Lembaga Pendidikan Al-Falah. Hubungi 0821 3700 6686 atau kunjungi website www.alfalahsby.sch.id. Lembaga Pendidikan Al-Falah
mencetak generasi mulia dan berprestasi. Kunjungi Islamic Education Fair majalanurani.com 16 sampai 20 Oktober 2024 di Atrium Royal Plaza, Surabaya. Diikuti lebih dari 20 yayasan sekolah Islam dan pondok pesantren terbaik di Jawa Timur. Dimeriahkan Lomba Tahfidz SD, SMP, dan SMA. Lomba Tahfidz Surat Pendek untuk KB dan TK. Lomba Storytelling SD. Lomba Menggambar Mewarnai untuk KB dan TK. Lomba Pidato Bahasa Inggris SMP dan SMA. Serta atraksi seni sekolah Islam terbaik setiap hari. Pilih sekolah Islam terbaik untuk putra-putri Anda. Dapatkan diskon dan souvenir menarik selama pameran berlangsung. Islamic Education Fair 16 sampai 20 Oktober di Atrium Royal Plaza, Surabaya. Diselenggarakan oleh majalanurani.com. Tegas, lugas, terpercaya. Suara Muslim. Mitra Muslim, apakah saat ini Anda merasa begitu banyak ujian yang datang bertubi-tubi, jiwa lelah dan juga frustasi, stres, lelah dan juga depresi? Yakinlah Mitra Muslim, ada Allah SWT Sang Maha Pengasih. Dan juga ada kalam Allah yang menguatkan dan menjadi sandaran hati. Temukan kekuatan itu di sini. Hadiri Amazing Quran Become Stronger. Bersama Al-Quran, raih kekuatan tak tergoyahkan. Di hari Ahad, 3 November 2024. Di Grand Ballroom The Westin, Surabaya. Bersama guru dan tokoh inspiratif. Dr. Aisyah Dahlan, Ustadz Fatih Karim, Opik Tomboati, Coach Jamil Az-Zaini, Ustadz Asep Supriyatna, dan Paula Verhoeven. Pesan tiketnya sekarang juga di syafa.ad/sm. Ferry ulangi, di syafa.ad/sm. Atau WA di 0813 3208 4246. Amazing Quran Become Stronger. Persembahan Cinta Quran Foundation. Didukung oleh Suara Muslim, the best religious radio network. Resonansi. Didukung oleh Baitul Mal Gria Al-Quran. Ayo dukung dakwah Al-Quran dan perjuangan guru ngaji dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah Anda melalui rekening BSI 7715 kali 338 atas nama Baitul Mal Gria Al-Quran. Konfirmasi 0878 4146 8090. Ya, terima kasih Mitra Muslim sudah menyimak di Resonansi Khazanah Rumah Tangga yang kita di sore hari ini masih membahas terkait dengan iddah dan ihdad bagian kedua. Tentu saja bersama dengan guru kita ada Dr. Kiai Haji Khozin Mustafid SAG MPDI yang sudah hadir di studio dan juga melalui live di Instagram @suaramuslim. Baik, Ustadz, ini juga sudah ada pertanyaan melalui WhatsApp Suara Muslim di 0855300938. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ferry dan Pak Ustadz Khozin, kalau sudah pisah atau cerai begitu, iddahnya kira-kira berapa hari ya? Dan kalau ada, begitu. Apakah untuk ketika ditinggal gitu berapa hari dan juga ketika tidak ada penghasilan begitu yang memberi atau yang mencari ini siapa ya Ustadz ya begitu. Masya Allah. Nah ini mohon pencerahannya begitu Ustadz. Masya Allah ya. Baik, jadi pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ya Kak Gasan ya. Jadi beberapa ayat yang kita sampaikan bahwa yang ditinggal cerai ya 3 bulan gitu ya. Salah satu guru itu 3 kali persucian haid itu. Nah, masalah nanti karena tidak boleh kemana-mana dan sebagainya. Ya itu makanya disampaikan kita ada kepedulian lah sesama Muslim ya. Ini ada yang membutuhkan uluran tangan kita, ada yang sedang
apa itu tidak bisa bekerja seperti itu. Ya. Kalau memang terpaksa karena tidak ada yang membantu dan kebutuhan juga sangat mendesak dan dikhawatirkan ini akan merugikan apalagi yang sudah punya anak misalnya ya. Ya. Nah, ini monggo dalam kondisi darurat tentu tidak melanggar syariat. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Begitu ya Bu, ini tadi hamba Allah ya, tidak mau disebutkan namanya begitu. Baik, kemudian juga ini ada yang bertanya melalui live Instagram kita. Oke, ini dari Bu Mei ya, di akun Mei 36. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, Ustadz kalau ada seorang janda kemudian tidak mau menikah lagi karena alasannya ingin merawat anak-anaknya saja, apakah ini diperbolehkan begitu Ustadz? Jazakallah khair. Ya boleh, tapi apa ya, dalam hukum formal syar'i itu namanya makruh ya. Oke. Makruh. Jadi memang boleh tapi makruh. Kalau bisa, kalau memang ada yang menghendaki, yang penting dikuatkan niatnya. Niat panjenengan seperti apa, yang mau melamar panjenengan itu bagaimana, bahwa kita punya anak dan sebagainya. Jangan semata-mata, aku tak ngurmat anakku doa gak usah nikah. Ini juga tidak boleh, karena nikah itu bagian dari sunnah Rasulullah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kalau nggak suka nikah berarti tidak termasuk golonganku, kan seperti itu. Nah oleh karena itu kalau misalnya alasannya merawat anak, lah kalau memang suaminya ini sangat tanggung jawab, ya sama-sama merawat putra panjenengan, anak putra putri panjenengan, kenapa nggak malah lebih ringan seperti itu? Atau ada nilai-nilai kerjasama di situ. Jadi yang terpenting di sini kan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ya kan? Nikah itu kan bagian dari ketakwaan. Betul. Jadi kita saling menolong suami istri, saling membantu daripada sampai petakilan dewe. Ya kan? Nah, dan ada sesuatu yang memang tidak bisa diukur dengan materi, Mas. Jadi orang bersuami istri, makanya kenapa disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, disunahkan Rasulullah itu, karena memang ada sesuatu yang tidak bisa diukur dengan materi. Kita, alah aku masih ini gak masalah, aku hidup sendirian daripada dan sebagainya, tidak bisa. Ya, jadi itu karena sudah menjadi kudrah iradahnya Allah. Jangan sampai kita seperti punya syariat sendiri gitu ya. Betul. Ya, kecuali kalau memang orang ini apa ya, kita ketahui kurang amanah gitu ya. Kalau melihat wah ini Pak Khos ini potongannya orangnya dilewah ya. Makanya ini perlunya pertimbangan kan seperti itu. Kita tujuannya kan itu. Kita pertimbangkan orang ini benar-benar serius enggak, amanah enggak, seperti itu. Dan jangan melihat semata-mata karena pangkat jabatan kekayaan. Yang penting keseriusan. Masalah nanti rizki insya Allah akan dikayakan sama Allah. Jadi in kuntum fuqara yughnikumullah. Kalau kalian misalnya kok fakir tapi beragama, berislam, beristiqomah, beribadah, insya Allah ya Allah akan cukupi itu gitu. Itu kan janji Allah. Maksudnya kita nggak percaya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya aku niatnya nggak usah nikah, aku tak hormat anak sampai tidak sebijak itu dalam konteks syariat seperti itu. Oke, baik. Masya Allah begitu ya Bu Mei di akun Mei 36. Baik. Ini sudah juga ada yang menunggu melalui telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Oke, cumi ya, cuma miss call. Masya Allah. Baik, silakan ya Mitra Muslim, di sore hari ini kita masih membahas tentang iddah dan ihdad. Bisa berkomunikasi melalui telepon di 03156245555. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Bapak Itno betul? Pak Yitno. Masya Allah. Selalu bergabung ini. Suaranya kayak Pak Maruf Amin ya, ketika perpisahan kemarin. Sehat Pak. Alhamdulillah. Pokoknya dengar suaranya Pak Itno ini renyah banget. Iya. Suaranya kerupuk angin. Masya Allah. Kangen saya kalau nggak mau ngomongnya. Masya Allah. Sama Pak, cuman mau telepon jenengan nggak punya nomornya. Iya, baik. Gimana kabarnya Pak Suyitno? Alhamdulillah, saat ini ada sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Semoga Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Silakan Pak Yitno. Ya, begini Pak Ustadz ya. Iya. Ini ada seorang ibu ya, ibu ini punya anak, wanita karir, wanita ya. Oke. Nah dia itu istilahnya malah ibunya itu takut kalau nanti pas nggak ketemu jodohnya gitu loh Pak. Oke. Nah, terus malah saya dengar itu malah kabar-kabarnya dia sudah ada laki-laki yang sudah istilahnya ta'aruf itu apa Pak? Ta'aruf itu mendekati gitu ya. Ta'aruf mendekati khidbah. Nah, mendekati itu.
Tapi informasinya itu begini, Mas. Dia itu nantinya itu nggak boleh kerja. Nah, terus harus ngeramut mertuanya. Kira-kira kalau yang saya tanyakan itu gini, Pak. Lebih mulia mana sih? Ngeramut orang tuanya sendiri sama ngeramut suami sama mertua? Nah, itu aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini terkait dengan wanita karir begitu Ustaz ya. Beda dengan kita wanita pria-pria kurir. Masya Allah ya, luar biasa ini ya. Kalau dibandingkan, dia tadi kan wanita karir, tapi kesimpulan saya lah ya, wanita karir tapi merawat ibunya kan begitu. Betul. Nah, ketika sudah ada yang ta'aruf, dia nggak usah kerja, tapi merawat mertuanya. Nah, hebatnya lagi nanti ketika dia benar-benar sami nawato anak sama sang suami, sang suami amanah, tanggung jawab, setia, ya kan? Insya Allah dicukupi rizkinya, bisa merawat ibunya, merawat mertuanya, dan setia kepada suaminya. Masya Allah, double berarti ya Ustaz ya. 1:3 bayangin Mas. Kalau pertama tadi kan wanita karir pun belum tentu loh. Apa tadi keamanan, kenyamanan dari segi syariat keimanan apa bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Belum lagi nanti ketika sama ibunya kemudian nggak bersuami, nggak ini, apakah kemudian akan sesempurna ketika sudah dibanding dengan tidak bersuami, gitu kan? Ketika bersuami kan bisa beribadah bersama, menyempurnakan agama, berlipat ganda pahalanya. Luar biasa loh Mas itu. Ya, kalau menurut saya lebih baik dikuatkan ini. Yang mau ta'aruf ini seperti apa? Benar nggak komitmennya? Kalau memang oke, tinggalkan aja. Malah enak atau nggak kerja, gitu loh. Ya kita lebih baik kita sampai tinggal kita kora-kora, bau banyak, pomah, mau pucak, mau simbah, enak. Padahal kesel lumah enak tuh. Itu gula di dalam sang ayah. Itu kalau menurut saya kenapa? Ini pertimbangan kita syariat gitu loh Mas, ya kan? Jangan kalau nanti jabatan saya gimana? Jabatan itu mau berapa kali, berapa tahun, berapa lama, gitu loh. Itu ya, Masya Allah. Kalau memang benar-benar ada seorang yang memang penuh tanggung jawab, amanah, ibadah, why not ya? Masya Allah, luar biasa. Itu ya Pak Suyitno ya, semoga menjawab itu tadi, terutama untuk wanita karir yang dimaksud tadi ya. Masya Allah. Baik, silakan mitra muslim yang lain juga bisa bertanya dan berkonsultasi di sore hari ini di 03156245555. Baik, ini sudah ada yang menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferry ya ini. Nggih, betul. Dengan Ibu siapa di mana ini? Yati yang ada di Menganti, Mas. Oh, Masya Allah, Bu Yati di Menganti. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, silakan Bu Yati. Ini saya mau tanya pada Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati. Bu Yati apa Bu Yanti? Bu Yati. Yati. Yati Aprilia. Oh, gini. Jangan Yati kan aku Yanto gitu loh. Iya. Ini saya mau tanya. Saya kan seorang janda. Terus kenal seorang duda. Seorang duda itu lama. Terus menjalin hubungan. Akhirnya dia duda ini kenal sama janda yang lebih kaya gitu. Terus nikah sama janda yang lebih kaya, terus dinikah sah. Terus saya ini dinikah siri Pak Ustadz. Nikah siri akhirnya nggak jarang dikasih nafkah, jarang ke rumah. Terus sampai beberapa tahun ini. Akhirnya kapan hari itu kesini datang katanya sama istrinya itu udah nggak ada itu katanya nggak cocok lah gitu, mau Pak kembali. Terus saya ya nggak mau Pak Ustadz, ya apa itu ini gimana pernikahan saya sama dia itu apa sudah batal atau gimana, kan sudah bertahun-tahun nggak dinafkahi, lain batin gitu. Terus ingin kembali lagi saya nggak mau, telepon ya juga saya. Kenapa nggak mau? Iya, artinya gini, langsung aja saya ini kan ya. Kalau memang beliau serius dan dengan sana benar-benar putus, langsung jenengan aja dinikahkan secara mulus, insya Allah banyak fulus. Iya, nanti kalau kenal yang lebih lagi terus kan
Takut lagi, saya takutnya gitu Pak. Makanya ambil komitmen Bun. Jadi konsistensinya bagaimana gitu. Nanti jangan-jangan kamu geledakkan bahasa apa? Kita aja terlantarkan gitu. Iya, ya itu aja kan apa gimana ini hubungan saya ini masih sah atau sudah masih ada? Selama beliau belum menjatuhkan talak datang panjenengan, walaupun siri sah secara syar'i, tapi kalau bisa justru diresmikan. Kalau dia kembali memang ada komitmen benar-benar. Jangan kalau bisa jangan ujuk-ujuk, dalam bahasa Jepangnya itu sekonyong-konyong koder ya. Iya. Justru menolak jangan. Panjenengan ambil konsistensinya, komitmennya bagaimana. Terus apa itu konsekuensinya akhirnya dia harus menceraikan benar-benar sana resmi gitu loh. Yang penting sana resmi lalu nikah dengan jenengan resmi. Nah daripada bertahun-tahun jangan disiri. Ya, orang siri itu Masya Allah banyak yang kesiri loh Bun. Ya Bun ya, Insya Allah Bun, kamu dapat solusi yang terbaik ya Bun. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Iya, namanya aja menganti loh. Iya, menginginkan Bu Yati. Masya Allah. Sesuai gitu ya, Masya Allah. Ya, semoga dimudahkan ya Bu Yati urusannya bersama dengan sang suami. Jadi ditanya dulu alasannya kenapa bertahun-tahun sudah ninggalkan, nggak ngasih nafkah lahir batin, ya kan? Jangan pedakilan dewi, kok tiba-tiba kembali cek enaknya gitu. Tapi dikuatkan komitmennya, konsistensinya bagaimana? Kalau emang dengan sana alasannya apa? Kok tiba-tiba ke sini? Jangan-jangan ada sesuatu di balik bahaya gitu kan. Nah, kalau sana kemudian benar-benar sudah ayo bersihkan dulu yang di sana baru ke sini. Nah, monggo dengan komitmen itu insya Allah mudah-mudahan kalau sama-sama niatnya bersih karena Allah ya Allah akan memberikan yang terbaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik begitu ya Bu Yati, semoga dimudahkan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ini juga sudah ada yang bergabung ini Ustadz ya melalui live Instagram. Ini juga bertanya, ini dari akun Arindrau begitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, kalau memang janda ini ditinggal mati suami, apakah benar kalau seorang wanita itu akan dikumpulkan di akhirat kelak dengan suami terakhirnya? Masya Allah. Ya, ini mungkin banyak yang ditanyakan juga barangkali. Rata-rata itu banyak jenis-jenis yang seperti ini. Dan itu bagus ini, berarti betul-betul beliau ini mak-mak seperti ini memikirkan bukan hanya di dunia saja. Jadi cinta ini sampai terbawa sehidup sesurga ini seperti ini Mas. Iya, jadi gini Bun. Kalau memang ada hadisnya ya, nanti akan ketemu dengan suami yang terakhir. Tapi bagaimanapun juga, mau terakhir, mau pertama, wallahu alam. Yang terpenting nanti ada satu hadis juga yang menyebutkan bahwa yang paling beriman, yang paling solih. Masya Allah. Ya, yang paling solih. Ada juga hadis yang menyebutkan nanti panjenengan bisa milih antara si A sama si B. Misalnya panjenengan suami pertamanya Mas Ferry, kemudian nikah lagi dapat Mas Khozin umpama ini. Ternyata loh, kok yang lebih soleh kok Mas Ferry? Bukan karena gantengnya ya, kalah saya. Mas Ferry, nanti di akhirat bisa milih itu. Bahkan kalau toh misalnya Allah menghendaki kedua-duanya atau ketiga-tiganya jangan nikah 3 kali, misalnya ya, itu pun enggak masalah kok. Jadi jangan sampai ada satu yang kok ojo nikahnya loh, ya kok enggak, kok gak bisa ketemu suami bisa. Jangan takut seperti itu, ya. Allah enggak sesempit itu. Niatkan panjenengan NIKAH, niatkan ikhlas ibadah karena Allah, maka keluarga akan harmonis. Masya Allah, luar biasa, begitu ya. Bu Arindrau tadi, Masya Allah. Kemudian ini juga ditambahkan sama beliau ya. Maka jika iya begitu Ustadz, maka apakah ini boleh untuk berniat tidak menikah lagi supaya dipertemukan suami yang terakhir ini? Nah, itu justru malah satu pertimbangannya sedikit konyol. Iya, lebih baik pertimbangan itu jangan dikedepankan gitu loh. Karena ada yang, kecuali kalau nggak ada yang menghendaki. Kalau ada yang menghendaki, ya mana yang bisa kita menambah pahala kita. Kita hidup ini kan dunia mazratul akhirah. Hidup dunia untuk bercocok tanam nanti di akhirat, gitu loh. Sambil jenengan bersuami lagi, kirim doa kepada yang sudah meninggal, almarhum itu kan, itu kan lebih bagus lagi, gitu loh. Baik, Masya Allah, terima kasih akun Arindrau tadi ya. Ini semoga menjawab pertanyaannya begitu. Baik, silakan ya Mitra Muslim, di sore hari ini kita juga masih membuka pertanyaan bagi Anda tentang iddah dan juga ihdat begitu. Bagian yang kedua, tadi sudah dijelaskan beberapa ya dari Ustadz Khozin bahwasannya tadi ada beberapa jenis ihdat begitu. Yang pertama adalah tolak, kemudian nafkah, waktu dan juga taksir.
Silakan bisa melalui WA di 0855 dan juga di telepon ya di 03156245555. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dari Lamongan, Pak Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah mendengarkan Pak Ustaz Khozin matur nuwun. Orang sakit bisa sembuh. Masya Allah. Ya Allah, matur nuwun. Ya Allah, Ustaz Khozin. Ya Allah, paling panjang umur. Amin ya Allah. Dua-duanya ini suara muslim selalu menggempar, selalu pendingin hati saya, Masya Allah. Alhamdulillah, Tadi Ustaz Khairuddin juga begitu, matur nuwun Pak Ustaz Khairuddin, matur nuwun. Bapak ada yang ingin ditanyakan Bapak terkait dengan kajian di sore hari ini? Apa-apa, Pak Ustaz. Semoga suara muslim tetap jaya. Amin ya Allah. Dengan Bapak siapa ini? Terima kasih Pak Ustaz, Pak siapa? Dengan Bapak siapa? Ngapunten. Dari Mas Hasan dari Lamongan, Pak Ustaz. Bapak siapa? Ahmad Hasan. Oh, Bapak Ahmad Hasan. Sehat selalu Pak Ahmad ya di Lamongan. Baik. Sehat selalu. Amin. Semoga sehat semuanya. Jenengan juga sehat semua. Amin. Sampai akhirat, Pak Ustaz. Amin. Sampai swarga pokoknya. Amin ya Allah. Terima kasih Pak. Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Baik, Masya Allah. Ini penggemar setia ini berarti ya. Dari Lamongan, Masya Allah. Terima kasih Bapak. Dan juga ini sudah ada. Oke, ini ada pertanyaan juga ini. Assalamualaikum Ustadz, haruskah kita ketika bercerai mati ini menikah lagi begitu? Apakah ada kewajiban begitu? Iya. Loh, hukum asal itu mubah. Al-aslu fi nikahi al-mubah. Jadi nikah itu hukum asalnya mubah. Yang jadi kan tidak ada kewajiban. Bisa wajib itu kalau ada mu'alaq tertentu. Misalnya mungkin kalau tidak nikah ini bisa membahayakan keluarga misalnya ya. Bisa terjerumus dalam perzinahan misalnya ya. Itu bisa dikategorikan wajib. Bisa wajib, bisa sunnah. Monggo. Jadi nggak wajib. Cuman kalau panjenengan melakukan pernikahan daripada niat membujang itu sunnahnya minimal sunnah. Nah sunnah ini kan bagian dari syariah. Ya, sunnah Rasulullah itu kan bagus sekali gitu loh. Dan itu apa ya? Kapan lagi kita akan menyempurnakan agama kita kalau kita bahkan kita kalau saya sarankan kepada PDD Persatuan Duda-Duda dan PJJ Persatuan Janda-Janda. Kalau bisa jangan ada pikiran, aku tak dewan, jangan. Ya Allah, kalau memang saya ini sendirian engkau ridhoi, bolehlah saya sendirian. Tapi kalau panjenengan meridhoi saya ada pasangan, beri pasangan yang beriman. Itu aja menurut saya. Jadi supaya nanti ibadah panjenengan niat seperti itu, walaupun panjenengan sendirian, insya Allah sama dengan sudah punya pasangan gitu loh. Jadi pahalanya insya Allah akan berlimpah, tambah barokah gitu. Baik, Masya Allah ya. Baik itu ya, ada hamba Allah juga ini tadi tidak mau banyak yang di hamba Allah ini yang tidak ingin dibacakan. Baguslah kalau hamba Allah daripada hamba setan kan malah begini. Betul. Masya Allah. Baik mitra muslim, silakan ya di sesi akhir di sore hari ini silakan Anda bisa bertanya dan juga berkonsultasi bersama dengan Ustadz Khozin Mustafid yang di sore hari ini live di Instagram kita di @suaramuslim. Silakan juga bisa bertanya melalui telepon di 0315624555 dan juga WA di 0855300938. Baik, ini juga sudah ada yang bergabung. Ini ada Bu Kolbiah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah. Saya ditinggal begitu, Ustadz. Tidak mau lagi untuk menikah. Karena menurut saya suami saya ini Oke, terlalu baik, sabar begitu, tidak pernah marah. Jadi takut untuk menikah kembali begitu. Nah, nanti takutnya kalau menikah lagi sifatnya berbeda dengan yang kemarin begitu, Ustaz. Nah, ini mohon penjelasannya begitu. Mana sih ada manusia yang sama? Iya kan? Iya. Pasti nggak sama.
Dan orang tuh nggak boleh loh, wong kok ngene, kok dibanding-banding, itu kan ada itu kan, nggak boleh loh kayak gitu. Jadi niatkan Bismillah, niat ibadah. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sama dengan yang pertama, nah di situ perlunya garwa si garani nyowo, saling sharing, saling mengingatkan. Nggak sama pun betul. Jadi terlalu baik, susah untuk cari gantinya. Tidak bisa seperti itu. Jadi, tapi kalau memang panjenengan niatkan untuk sendiri, jangan sampai kemudian seakan-akan koyok itu satu-satunya, tidak seperti itu. Karena nanti ada takdir-takdir tertentu yang bisa jadi panjenengan akan ketemu lagi dengan orang yang lain. Kalau toh nanti kemudian orang lain kan ada sunahnya istikharah, ada beberapa pertimbangan. Dengan keluarga, dengan akal dan sebagainya, realitas, terusnya kan begitu Mas Wahdi, ya kan? Betul. Kalau kemudian nanti kok menurut jangan cocok Bismillah, malah enggak. Nah, ternyata enggak sebaik yang dulu. Lah memang enggak ada manusia ini. Ternyata kalau bibir, nah saling memperbaiki. Nah, jenengan barangkali diuji dengan cara seperti itu, memperbaiki itu, pahalanya lebih banyak lagi, gitu loh. Yang penting niatnya kan tidak karena nafsu, tidak karena harta dunia dan sebagainya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah begitu, daripada sudah menjustifikasi bahwa nggak mungkin ada yang sama dengan, tidak boleh seperti itu. Ya kepastian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mudah ya, Masya Allah. Baik, Masya Allah, ini dari Tumpang Malang ini Ustaz. Masya Allah, dari Malang juga. Ini biasanya yang ada di pecel itu ya, pecel tumpang. Waduh, beda itu ya Ustaz. Ini kalau Tumpang itu dekat arah ke Bromo ini. Betul ya? Ibu bisa dikonfirmasi? Wah, luar biasa. Iya. Kan agak hampiran memang Bromo. Wah, betul sekali. Masya Allah. Baik, di sesi akhir ini ya, Mitra Muslim silakan. Ini oke, sudah banyak yang bergabung di live Instagram kita. Masya Allah, ini juga ada yang sudah menyapa. Oke, ini dari Gondang Legi Malang, Mas. Assalamualaikum, Ustadz Ferry dan Ustadz Khozin. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Rafif ya. Kemudian juga ada Bu Mei. Terima kasih. Oh, Masya Allah, ini ada Mas Alvin juga bergabung ini, Ustadz. Iya, dari Barakallah. dari Tretes. Ya, sedang ada kegiatan kampus. Masya Allah. Lancar ya, Mas Alvin ya. Amin, amin. Kemudian juga dari Dinoyo 57, Assalamualaikum Ustadz Khozin dan Mas Ferry, menyimak dari Dinoyo. Berkah dan sehat selalu Ustadz. Amin. Iya, amin. Ada Bu Sakina juga bergabung, semoga sehat selalu dan barokah ilmunya Ustadz. Masya Allah. Kemudian juga ada Mbak Kartika juga, terima kasih sudah menyimak di live Instagram kita. Baik, sebelum ditutup Ustadz, bisa disampaikan penutup untuk kajian di Resonansi Hasanah Rumah Tangga sore hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mitra Muslim rahimakumullah. Ini karena ada beberapa poin akibat dari melanggar iddah ini, dan ternyata juga banyak respon dari masyarakat kita. Mungkin bisa ke sesi 3 nggak apa-apa ya Mas? Wah, boleh Ustaz. Kalau gitu kita sama-sama tutup aja. Dengan adanya kita memperhatikan iddah dan iddah berarti menunjukkan bahwa kita ini benar-benar komitmen terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk panjenengan semua yang dilema antara maju apa tidak gitu kan. Dalam istilah orang Jawa, maju tatu, mundur rajur kan gitu. Ya kan, serba salah gitu kan. Itu enggak serba salah. Lebih baik maju ya kan daripada mundur. Mundur kan ajur. Nah, maju kan hanya tatu. Kalau luka bisa disembuhkan gitu kan. Nah, nanti itu barangkali pertimbangan secara logis. Kalau memang ada yang benar-benar ini, tapi ya itu tadi, di satu sisi sang calon suami benar-benar konsisten ya untuk benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang istri yang jenis tadi itu juga semata-mata karena Allah untuk membangun kembali keluarga yang lebih barokah seperti itu. Menyambung kehidupan ini agar kehidupan tidak stagnan di situ gitu. Anak-anak kita butuh figur seorang ayah, keluarga butuh seorang satu komitmen dalam bingkai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu saya kira insya Allah, dan ternyata ya ketika nikah lagi itu kan berarti mengucapkan janji suci kan 2 kali. 2 kali, 3 kali. Jangan sudah memutus, aku gak akan nikah lagi. Berarti jangan sudah tidak ada perjanjian lagi dengan Allah dong. Itu kalimat sucinya di situ. Itu aja ambil dari situnya. Bukan jangan semata-mata karena faktor kemanusiaannya, faktor manusiawinya, faktor materinya, tidak. Jadi tapi hanya sebagai pertimbangan. Yang inti tujuan kita adalah menyempurnakan keimanan agar lebih istiqomah ibadah dan rumah tangga lebih barokah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira itu Mitra Muslim rahimakumullah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya, tadi yang dari Lamongan yang katanya
penyembuh segala macam penyakit. Ini kita sama-sama saling menyembuhkan ya. Jadi tombo hati kulimo sak warnane, di antaranya wong kang soleh kumpulono. Melalui suara muslim ini kita berkumpul dengan orang-orang solih-solihah ya. Walaupun lewat suara, lewat YouTube, lewat Instagram, Masya Allah. Kita sama-sama satu keluarga. Tadi saya bilang insya Allah kita bersaudara selamanya sampai ke surga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, karena punya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Khozin Mustafid, SAG MPDI yang sudah membersamai kita ya mitra muslim untuk mempelajari tentang tema di sore hari ini, iddah dan ihdat bagian kedua. Dan insya Allah nantikan mitra muslim di setiap hari Sabtu ya, kajian Hasanah Rumah Tangga yang nanti akan selalu membersamai Anda di tanda waktu 4 sampai dengan 5 sore nanti. Nah, mitra muslim, terima kasih sudah menyimak melalui live Instagram kita di @suaramuslim dan juga melalui WA tadi. Masya Allah banyak sekali yang sudah bergabung, dan mohon maaf mitra muslim, barangkali ada mitra muslim yang belum bisa Ferry bacakan ya pertanyaannya. Insya Allah nanti kita bertemu di pertemuan di Hasanah Rumah Tangga selanjutnya di hari Sabtu yang akan datang. Saya Ferry Ramadhani pamit dari ruang dengar Anda mitra muslim, dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan juga perbuatan. Saya Ferry Ramadhani pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah bersama Resonansi. Didukung oleh Baitul Mal Gria Al-Quran. Ayo dukung dakwah Al-Quran dan perjuangan guru ngaji dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah Anda melalui rekening BSI 7715 kali 338